Mbak Lulu. Ayo we kono jan nang pawon. Nang pawon. Nggih. Dengan demikian kepada para ulama khususnya mujaddid baru, jadi kepada orang-orang alim kami beritahu Mbah Wahid Hasyim itu mujaddid baru untuk mendirikan sebuah kene lho. Ojo ndak ngedang wong medhot-medhot wong pidato ra. Kono. Kowe kono liwat kono lho. Kono. Ya kono ning. Nggih. Ki Wahid Hasyim itu ayo lah iki maneh tunggale iki kah. Ki Wahid Hasyim itu wafat umur 34 tahun. Beliau sudah menjadi mujaddid baru, undang-undang negara Republik Indonesia ini adalah termasuk promotornya adalah Bapak Mbah Gus Dur. Lah sekarang ada yang namanya Kiai Imad mau menjadi mujaddid baru kok dipermasalahno. Nah, betul dong, dituduh khawarij, dituduh sembarangan pun. Lah niki ini kawan-kawan semua adalah tinggalane orang-orang yang menghancurkan negara Republik Indonesia. Yang menuduh ini itu, kita tidak diberi kebebasan di dalam berpikir. Rumangsane sing oleh berpikir iku mung wong Yahudi tok ta. Non rumangsane sing oleh berpikir iku wong Inggris tok ta. Di Saudi Arabia itu banyak orang alimnya orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Syekh Yasin Padang, Syekh Sambas, Syekh Minang, Syekh teko di pulau Nikolo, Karimun Jawa. Kata para alim-alim yang ada di Makkatul Mukarramah itu dari orang Indonesia. Syekh Nawawi Banten iki anak putune Kiai Imad niku Syekh putune Mbah Nawawi. Lah niki Syekh Nawawi mujaddid baru. Sekarang ada mujaddid baru tentang masalah pernasaban. Kok jadi masalah? Lah niki lho kanca-kanca sedaya. Padahal ilmu yang sudah diambil yang jarang dipelajari oleh orang adalah ilmu nasab, ilmu faraid, ambil ilmu apa sih? Telu. Falak, rodok berkurang. Padahal niki adalah ilmune wong santri. Ngoten lho nggih. Kanca-kanca sedaya, dadi kanca-kanca aja napa jenenge aja terpengaruh ambek omongane manise wong. Jangan terpengaruh oleh manisnya orang. Kalau saya Masya Allah dengan adanya munculnya Kiai Imad ini sebuah penolong kepada saya pertama kali. Terus setelah itu ada lagi sing ngilok-ngilokno kiai anjing, ono sing ngilokno Wali Songo ndak ono garis keturunane sembarangan. Lah sak mangkin hanya satu, lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi, endi buktine? Lah hanya sepele buktine endi? Lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi, endi buktine? Mek itu dok, gak usah tes darah, gak usah. Wedi dareh dijuk-juk non buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Endi sejarahe, endi kitabe, endi buktine? Lho aja ku ngaku tok, ku ngaku tapi akhlake ndak ketemu karuane. Lah niki
saya, Gus Dur jarine jenengan sampean iki wali, tapi FPI kok gak kualat-kualat sih. Nah. Mana katanya sampean wali, tapi kok isih ono FPI ku. Lah, ini diam-diam saya bertafakur. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Duduk apa? Duduk habaib warasatul anbiya. Tapi al ulama warasatul anbiya, nggih. Jadi pewarisi para nabi. Lagi imat ini termasuk al ulama. Aja lara, aja anu sampean, aja wedi. Lek cara mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku, ya ado tange rek. Ayo, njaluk tanding bangun omah Habib ping pira sampean? Ayo. Ngekei sepeda motor Habib ping pira sampean? Ngekei mobil Habib ping pira sampean? Ayo. Lek cara hitung-hitungan mukibin. Ngoten lho kanca-kanca nggih. Dadi sak mangkin muncul ijtihad baru yang dari Ki Imat. Buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ojo kau kotori Rasulullah. Ya. Hanya satu, jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah. Tunjukkan akhlakmu. Ngono lho Kang. Perlu sampean pahami iku. Ojo terus bin mukibinan tok ae, ngoten nggih. Jadi sak mangkin sing siapa dulu? Langsung Ki Imat dulu apa? Lah ini Ki non jenengan rumiyin. Oh nggih. Nggih, nggih. Lah sak mangkin apa jare Ki Marzuki? Oh gonge, pun saiki pengacarae apa jare Ki pengacara apa protokol apa jare Ki Marzuki? Mantun kula Ki Nur Ihya, terus gonge Ki Imat. Oh nggih monggo. Nggih pun. Pun dai, pun kata yai. Nggih, mangke pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sing penting banter. Bismillah walhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dumateng para kiai, para tuan guru, para ajengan yang sangat kami hormati, para tubagus yang sangat kami hormati, para gus, para lora, mandar muga barokah kabih, banyak rezekina, lanjeng umurah, banyak putranya, amin Allahumma amin. Apa iku? Oh enggak oleh. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji ajengan ya Imaduddin Usman Al-Banteni. Semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga Ki Nur Ihya apa? Tubagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya. Gus Bodo. Sedaya mawon muga-muga kita barokah. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu. Apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW,
lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlus sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam. Sahabat top-top Abu Bakar, Umar diajar Islam. Marga terdekat Bani Hashim diajari Islam. Yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyek, Bani siapalah diajari Islam. Yang non Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah, juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat khulafaur rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih nega oneng sampean, oneng sampean je. Ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, moh sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ngene? Terus saya sampean mikir, aja omong-omongan, ibu-ibu kalau omongan enten para rawuh, kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah umur likuran, atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis, dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil, akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan, akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu belum terlalu tua. Kesimpulannya,
Lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih, dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Ummi Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah, hafid 30 juz, Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo, ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran. Dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Ikrimah, rungono, ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Wih, kok nulah-nulah iki. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi, enggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, nguasai Bukhari Muslim, Ihya, ya diangkat jadi kiai, mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4, Imam Syafi'i nasabe sopo? Tak oneng bro. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi, nasabe sopo? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau belas enggak ngerti nasabnya. Woi, enggak ngerti nasabnya, dan enggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita enggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus dari nasab ini.
Enggak juga kan? Lho ngoten para rawuh. Wong Pasuruan harus bengal nikah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anakku le cangkolang lagi. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Ploso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Ploso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar, gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas. Bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman
lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman, non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Durriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safinah, sulam, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun
kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampean? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki Sintina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh, teman. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, Padebon. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, Padebon. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, Padebon. Nabi Fatona, cerdas, pinter. Said Maliki cerdas, alimas, lumayan. Ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrob ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman.
bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo. Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh. Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada suku nah. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan. Takbir prak. Salah takbir. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang
Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki, tak mandi, Mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu peneliti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih Mas. Paham apa enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tadhira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono Mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun nasab keempat. Isim paham apa enggak ini? Orang nikah lu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab keempat memangga ini. Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke-58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke-58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk.
Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi, klaim pahlawan dipalsu, pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis, rungokno, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar, Rama Kyai Abdus Salam, sedaya para ulama, para alim, para sepuh sesepuh bini sepuh, khususan akhinal karim Kyai Haji Imaduddin Utsman KRT Fakih Wiradiningrat yang selalu kita ta'zimi, kita hormati, kita patuhi, kita cintai, khususan Romo Kyai Haji Ahmad Suadi Abu Amar, pesantren Ar-Raudhah Pasrepan Pasuruan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sumuk napa mboten? Sumuk napa mboten sing mburi-mburi niku? Mboten sumuk nggih? Ngaji nek kangelan niku ganjarane hasile kuwatah. Al ajru bi qadril kaddi, ganjaran niku milang-milang kangelan. Jenengan ngaos siang punika mulai enjing wau sampai sakniki kuwangelan apa kangelan? Kangelan nggih? Rombongan niku wau jarak 1 kilometer saking mriki kuwatah niku. Nggih Pak Yai, jang mriki sampai tiang sadian kuwatah niki kangelan, do urunan. Nggih. Numpak elep, numpak kolbak terbuka wonten sing mobil pribadi. Subhanallah, antusias ngaos dalam rangka Maulid Nabi Senin yang pertama bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah ini di sini sangat luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillah. Wau sampun dipun sampaiaken dening panjenenganipun Romo Kyai Haji Marzuki Mustamar, sampun lengkap, sangat-sangat lengkap, luar biasa lengkapnya. Saya tadi malam sepakat sama Kyai Haji Imaduddin Utsman untuk tidak menyampaikan yang terlalu manas-manasi. Sebab siang iki hawane panas, ditambahi panas mboten sae ngoten. Tapi ternyata Romo Kyai Haji Marzuki Mustamar malah tambah ganas ya. Tambah ganas. Yang paling dan yang penting kita ingat adalah kata-kata viralkan, sembrol. Kata-kata sembrol ini. Ternyata nasabe sembrol. Sembrol niku basa napa Pak Bu? Campuran Jawa Madura. Lah Jawara Pendalungan. Sembrol, nggak bener, bujui ngapusi, gedabrus. Nah niki, dados niku wau sampun panjang lebar luas, nggih, masya Allah penjabaranipun beliau. Monggo para bapak ibu sedherek sedaya
menawi badhe mondokaken ngajekaken putra putrinipun teng para kiai-kiai mawon. Sampun dados pesen wasiat dawuhipun Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar ngaji nang kiai-kiai sing irunge pesek mawon. Mboten usah ngaji teng kula. Ngaji teng kiai-kiai. Pak Yai Marzuki Mustamar santrine 5.000. Pak Yai Ahmad Suadi Abu Amar ngeten niki lho contone niki wau. Beliau lesehan sama, duduk sama, rendah, berdiri sama, tinggi. Niki jenenge akhlake kiai. Nek akhlake Habib mboten. Wah. Kok ini sapa? Aku iki cucu Nabi. Kon go ra ana apa-apane karo aku lah. Nek kiai mboten. Dzurriyyah Wali Songo hampir 99% lah nggih. Sedaya tawadhu, menghormati sesama anak negeri, anak bangsa umat Islam ini. Sama-sama nggih. Mboten yai nggih. Mboten menggurui nggih. Niki kula wakil-wakil jenengan mawon nggih. Nggih. Dados contonipun Rama Kyai Haji Ahmad Suadi Abu Amar. Monggo nyantri teng Ar-Raudhah mriki sak kathah-kathahe santri putra-putri. Nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih niki kula ndamel basa Jawa nggih. Ben ana variasine. Mulai awal bahasa Indonesia kabeh nggih. Kula niki bojo kula wong Madura tapi ora iso basa Madura kula. Pak Yai Marzuki Mustamar ora wong Madura, iso basa Madura deh. Iso basa Madura. Sing kok tak bisa deh ngocak skuni. Sebab saya jarang ke Sampang Madura ke istri saya, cuma satu istri saya. Terus nyuwun pangapunten kula ndamel basa variasi nggih. Krama alus inggil. Monggo dipun isi sak kathah-kathahe pondok-pondok pesantrenipun para kiai-kiai pribumi. Kiai-kiai pribumi niki bener-bener nyetak ulama. Jenengan tingali Hadratus Syekh Kyai Haji Ahmad Suadi niki rumiyin dados khodam, pelayan nyantri golek berkahe Rama Kyai Haji Ali Maksum Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Ngajine ora petuk pinter, tapi barokahe luar biasa. Gak ana apa-apane kalian kula. Niru almarhum Hadratus Syekh Kyai Haji Abu Amar. Nulungi tiang kuatah. Walaupun pondok pesantren ini langkung sae pondok pesantren ini pun Kyai Haji Maduddin Usman lengkap fasilitas. Niki ngeten-ngeten kan biasa nggih. Dereng lepoan lah isih kono gedhek sembarang, tapi kualitase. Lho niki lho. Kualitase ilmune mantap. Mantep karena memberi contoh, bukan hanya sekedar lisan, memberi contoh kepada santri-santrinya termasuk kita semua bagaimana cara memperlakukan orang lain selain kita. Tak ada yang lebih terhormat. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadu ala aswada wala li aswada ala abyadu illa bittaqwa. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, wala li Madura ala Jawa wala Jawa ala Madura, sama saja kecuali takwa. Takwa niku napa? Nglakoni keapian sing dasari ngangge ilmu pengetahuan. Ilmul yakin, ainul yakin, ya hakul yakin. Kaula sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus Nur Fadil, beliau Hadratus Syekh Kyai Haji Maduddin Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Alawi itu batal. Batal, tidak tersambung lagi. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kyai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti
Untuk anggota PWI dan para santri putra-putri tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2, kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga, kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Tabaqatil Ulama wal Muluk, PR yang anggota PWI nggih, para kiai, para santri cari kitabnya. Terus yang kedua, kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Ini internal karya kalangan Ba'alawi, yakni Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mecah wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari kitabnya, pasti akan berbeda-beda dalam menyimpul atau mengasumsikan, memahami isinya. Nanti kalau panjenengan semua para rawuh, bapak ibu sedherek sedaya, para kiai, para santri mendengar di media baik diskusi RA ataupun diskusi-diskusi lainnya, baik yang ada di kampus perguruan tinggi, pondok pesantren atau lembaga-lembaga nanti jika diadakannya, maka jenengan harus megang 3 kitab ini. Pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Khalil Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkuar-kuar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Lah ternyata ya mohon maaf masih perlu ngaji bersama. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu sedherek sedaya niki sami-sami padha pintere. Jenengan yang duwe HP, jenengan duwe akun, duwe sembarang akses kemanapun bisa, semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh. Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Zamane wis beda, ora padha karo biyen. Nek biyen ngono sing ngerti ke aku dhewe. Romo Kiai Imaduddin Utsman juga begitu. Saya sering bertanya dan kadang meminta pendapat beliau, kenapa bisa seperti ini, Yai? Sama-sama itu. Memberi dan menerima, tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumpul selain bidangnya. Mungkin bukan kata-kata yang kalau sampai akan nggih. Mangke gul gongi niki panjenenganipun. Kalian ngenteni rokokipun telas nggih. Kanten kedhik nggih. Biar tutup dulu nggih. Nggih. Kula mboten ngrokok, Pak, Bu. Bu, jenengan seneng duwe mantu sing gak gelem ngrokok napa?
Bu, seneng golek mantu sing gak gelem ngerokok napa? Ya golek mantu kula. Tapi kula diancem bojo kula kok nambah maneh lewati dulu mayat saya ngono Bu. Aku termasuk wedi Bu. Wedi, nambah maneh niku wedi. Bojo kula namung setunggal. Anak kula niku kuwatah wedok kabeh. Nggih. Kuwatah. Dados kula namung lillah billah laksanakake dakwah li'ilali kalimatillah ngoten mawon. Tetep kula nggih meguru kadang kula tanglet Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kula kirimi al-jaharus syafaf. Kula kirimi PDF yang dibutuhkan. Monggo Yai jenengan waos piyambak. Mboten kok wah sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Madun Rusman saja, enggak, semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tepuk tangan beliau. Dan saya nomor 2, nomor 3-nya saja. Urusan DNA KRT Fakih Wirahadiningrat dan Dr. Sugeng Sugierto, Prof. Ari Kaim dan lain-lain. Jadi bermasalah. Kula paringi contoh mawon. Mangke menawi wonten sederek muhibin ingkang taksih dereng sadar. Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami enggak mungkin salah, enggak mungkin. Imam As-Sakhawi enggak mungkin salah. Syekh Al-Muhibbi enggak mungkin salah, enggak bisa. Ulama sekali berapapun itu bisa salah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Saya bisa buktikan? Bisa. Saya punya kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip. Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahuddin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Quran. Al-Quran wae iso salah. Nek jare Rama Kiai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1-2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1-2-3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Mohon maaf niki forum terbuka. Janjane mboten pengen keras tapi sedikit lunak kula. Nggih. Kula ceramah teng ngarepe jenengan ngeten niki, kula ngombe tangan kiwa. Kula niku pun matruk. Jangan gugu omongan saya. Oh, fasik iki. Ngoten. Ngombe tangan kiwa niki mau. Dados persyaratan nyampe no dakwah niku nggih mboten gampang. Contoh Kiai napa Syekh Bahuddin Al-Janadi. Niki setunggal mawon mangke kula tutup. Ketika menyebut dan membaca Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 41 itu dicampur kalian surat Al-Ankabut ayat 58. Saya kira itu tidak sesuai antara kitab versi cetakan dengan manuskrip, ternyata sama dan tidak dirubah oleh penyalinnya yang terakhir, hanya dikasih footnote catatan kaki saja. Lah ini kan Quran nih Pak Bu, kalau sengaja ya berarti jelas-jelas kafir murtad. Kalau tidak sengaja ya itu tadi namanya ulama sekali bersehebat apapun itu pasti ada kesalahan. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ada kesalahannya. Oleh sebab itu zamannya berbeda lalu dibenarkan oleh beliau Kiai Haji Madudin Utsman, gitu loh. Ini ayatnya, jenengan simak nanti. Surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum ghurafan
tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Harusnya itu. Harusnya ini ayat 58 surat Al-Ankabut, mangkin jenengan simak buka piyambak. Tapi ternyata ditulis di manuskrip 3 itu sama versi cetakannya walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Quran wae lho salah. Syekh Bahauddin Al-Janadi paling pertama dan utama yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Salah, gitu. Jadi kalau misalkan pendukung Habib Alawi, Muhyiddin semua, oh nggak mungkin salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak mungkin salah As-Sakhawi, nggak mungkin salah Habib Ali bin Abu Bakar, nggak bisa. Yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan beliau Meki Haji Marzuki Mustamar juga, Rasulullah juga pernah keliru kok ketika berembuk masalah strategi perang Uhud, sehingga perang Uhud umat Islam kalah. Nggih, janjane Kanjeng Nabi wis leres, tapi ternyata sahabat yang lain mengatakan gini aja Kanjeng Nabi, itu kan bukan wahyu dari Allah kan. Oh, akhirnya kalah perang Uhud itu. Nah, inilah yang namanya manusia itu mahalul khoto wan nisyan. Panggonane salah lan lali, lepat luput lan supi niku menungso. Mekaten ingkang saged kaula aturaken, kaula paringaken wektalipun dateng pranoto acara. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki dulu ngeten para rawuh, kula mukadimah Ki Imat. Ada yang dawuh kanca kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Ki Imat. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Ki Imat? Alim Syekh Ali Jum'ah toh? Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Ki Imat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Nah terus bagaimana kita para rawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhassus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhassus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo ditu. Halo. Nyun sewu, soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhusus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imat. Tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab, gitu loh. Yai Imat mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih, mungkin masih kepada beliau. Andai tanya kebijakan NU, mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imat. Paham den? Nun sewu satu lagi. Gus Suaidi top. Halo. Di bidang bangun pondok satunggalane. Tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi. Reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi.
tapi Gus Suadi nggak takhusus gawe pentol. Lah bakul bakso iku takhusus gawe pentol. Soal bagaimana gawe pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten niki lek ngundang ngrewaken Kiai NU, Kiai Nusantara, yo ngene iki, sampean mule bakal oleh ilmu, ora dadi semprul. Pun sakmono kae niki kiai-kiai alim kabeh. Kitab kuning nglontek. Kiai Imad dari Banten, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Malang, ada yang dari Siwalan Panji Buduran. Lah sak mangke jenengan cek semerep gurune sampean ingkang gada makom setengah wali setengah jadab, Kiai Agus Suadi Abu Amar niki sinten. Nah, tugase mangke Tubagus Nur Fadil cek mboten salah paham turune Romo Ye Marzuki ngoten lho, kadung sedekah kadung kayak hadiah tibake turene Romo Yai Marzuki. Kula niruaken mawon aukamakola 10 menit untuk Tubagus Nur Fadil menjelaskan tentang keterikatan Sayyid Mbah Soleh Semendi, Mbah Sakarudin, Mbah Selaga, Mbah Sulaiman dengan keluarga Banten dan keluarga Kesultanan Cirebon. Kebetulan yang akan menyampaikan adalah terah dari Sultan Banten, yaitu Tubagus Nur Fadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdiri tak? Oke, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Suadi, Al-Mukarram Kiai Imadin Usman Al-Bantani, para kiai-kiai, wabil khusus Kiai Marzuki Mustamar, juga dari PWI semua sedulur, termasuk ada Gus Jami, ada juga Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat, Kanjeng Raden Temenggung Kiai Nur Ikhya, juga ada dari Sidogiri Kiai Nur Fuad Hasan, dan lain-lain, ada Gus Ubat juga, Kiai Salam, dan semuanya kami hormati, semuanya kami muliakan, para kiai, para gus, para lora yang nyuwun sewu tidak kami sebut satu persatu untuk tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari Banten ini diundang acara Maulid Nabi. Maka tentunya karena ini Maulid Nabi dan juga haul dari ayahanda Kiai Suadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami datang untuk memperkenalkan diri sebagai keluarga besar Kesultanan Banten. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten, di mana Kiai Imadin Usman juga salah satu pembinanya juga. Jadi Kiai Imad ini tokoh kita, beliau juga pembina di Robitoh Babat Kesultanan Banten, juga pengurus LBM PBNU Pusat, dan beliau juga Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, dan juga Ketua RMI NU. Jadi beliau ini emang ada gelar aja Al-Mujadid zaman ini, ya insya Allah kita doakan semoga beliau selamat sejahtera. Amin. Okay. Nah, untuk Maulid Nabi, Rasulullah bahkan lahirnya juga di hari Senin, makanya pas ini hari Senin. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah sendiri, tapi memperingatinya dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau kita karena ini undangan, ini syukuran, meskipun nggak puasa, insya Allah dapat barokahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah juga ada hadis-hadis yang kita kaitkan dulu dengan kecintaan sebelum saya memperkenalkan tentang silsilah Kiai Suadi. Rasulullah ini pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Abbas, Anas
Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sempat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah tidak menjawab langsung kapannya, tapi menjawabnya apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat tersebut. Nah, sahabat Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, jadi bukan Anasnya langsung ya, itu menyampaikan, aku tidak punya amal yang cukup untuk menghadapinya kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kemudian dalam periwayatan hadis tersebut, Sayyidina Anas ini menyampaikan itu merupakan hadis atau kabar yang paling menggembirakan buat sahabat-sahabat Nabi, karena kelak kita, ketika kita meninggal kelak, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah moga-moga kelak kita semua akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Dan terutama dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah, itu karena berbagai terbukti lewat data. Bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarakah. Nah, itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Ba'alawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah, awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo, dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robito itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman, padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana? Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat apa itu? Gus ini semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya bahwasanya hasil tes itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi. Pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin Internasional. Jadi Alawiyin Internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga. Ada yang kebasyeban, ada yang kasmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian
menggunakan versi data lain, karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, untuk keluarga Kiai Swadi, termasuk ini keluarga Bani Semendi dan termasuk keluarga dari Sidogiri, Bani Sulaiman Mojo Agung, itu alhamdulillah kita sudah awalnya menemukan data internal dari Pasuruan. Jadi kami silaturahim, konfirmasi dengan Kiai Nur Hasan Sidogiri, data manuskripnya sudah pernah dikemukakan, dan ini data ini bisa untuk mengkoreksi versi-versi yang ke Ba'alawi. Nah, ternyata dalam data manuskrip Pasuruan, manuskrip Bodokaton, itu juga ternyata ditemukan data bahwasanya Mbah Soleh Semendi ternyata bersaudara dengan Sulaiman Mojo Agung, dan bukan anak daripada Abdurrahman Basyeban, tapi anak daripada Abdurrahman Al-Qadiri alias Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu ternyata ada 4 ternyata. Nah, sedangkan Mbah Soleh Semendi itu menjadi menantu Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi mulai dari Mbah Sakarudin ke bawah itu sudah bersambung keturunan kepada Banten. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke Bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari 2 muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani. Ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat. Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terakhirnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi. Nah, jadi keluarga Yai Swadi ini yang keturunan daripada Soleh Semendi nyambung ke Banten dan juga nyambung ke Abdurrahman ke Cirebon. Jadi Said Abdurrahman Al-Qadiri ini makamnya ada di Megu Cirebon. Aliasnya beliau itu Pangeran Atas Angin, alias Pangeran Raja Laut, alias kalau di dalam data primer Suma Oriental adalah Pate Qadir. Nah, itu beliau juga ada aliasnya dalam data syarat wali sana Said Zain, alias juga Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Abdurrahman Basyeban. Dan ada alias lagi adalah Zain Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Nah, jadi inilah nasab garis laki dari keluarga Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Semendi, bukan ke Basyeban ataupun kalau ke Banten mertuanya, nanti kami sebutkan juga. Tapi untuk garis lakinya daripada keluarga Mbah Soleh Semendi maupun Sulaiman Mojo Agung, termasuk leluhur daripada Kiai Swadi, ini adalah Abdurrahman Al-Qadiri tadi, ini bin Ishak Tamsi. Nah, kalau tadi yang saya sebut tadi kan Abdurrahman Al-Qadiri ini adalah alias Sunan Gunung Jati ketiga. Nah, beliau ini menantu daripada Syarif Hidayatullah Al-Kazimi Al-Husaini Sunan Gunung Jati kedua. Nah, Syarif Hidayatullah menantu lagi daripada Sunan Gunung Jati pertama Sadatul Kafi. Nah, nantinya Abdurrahman Al-Qadiri ini juga punya adik ipar namanya Fatahilah atau Fadilahkan, itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi yang Gunung Jati pertama Al-Hasani, yang kedua Al-Kazimi Al-Husaini, yang ketiga Al-Jalani Hasani, yang keempat Al-Kazimi Al-Husaini lagi. Jadi Hasan Husain Hasan Husain. Tidak ada yang ke Ba'alawi Yaman, tidak ada yang ke Yahudi. Nasab detailnya daripada Said Abdurrahman Al-Qadiri, ayah daripada Mbah Soleh Semendi dan Sulaiman Mojo Agung, beliau bin Ishak Tamsi bin Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak ini adalah menantu daripada Syekh Jumadil Kubro Al-Kazimi Al-Husaini. Sedangkan Maulana Ishak sendiri bin Junet alias Jungep. Kalau bahasa Nusantara ada Jungep, ada juga Jumat. Nah, jadi Syekh Junet ini bin Abdul Qadir, bin Su'aib, bin Abdul Jabbar, bin Abdul Rozak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad. Kalau dalam tambahan Nakib Irak, bin Soleh, bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani.
Ke atasnya lagi beliau bin Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Sani bin Abdullah Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mustaba bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi torikohnya itu ke torikoh Qadiriyah. Nah, jadi kalau Hijaz migrasinya dari Irak, nanti dari kan Syekh Abdul Qadir kan di Baghdad Irak. Nanti ada keturunannya yang ke Maroko, dari Maroko ke Malaka di Malaysia, kemudian hijrahlah ke Asia Tenggara, ke Nusantara ini. Nah, jadi para wali yang berasal dari Maroko itu menurunkan torikoh-torikoh semacam Qadiriyah sama Saziliyah. Sedangkan ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Uzbek, Asia Tengah, itu menurunkan torikoh Kubrowiyah, Naksabandiyah, Syatariyah. Makanya para wali-wali Nusantara itu tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, karena beda jalur, bukan jalur Yaman. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dibelokkan wali Nusantara itu seakan-akan ke jalur Ba'alawi, padahal torikohnya pun tidak sesuai. Nah, jadi ini merupakan pelurusan sejarah. Nah, untuk Mbah Soleh Semendi sendiri, itu dalam data Banten, tercatat beliau punya alias juga Pangeran Winongan alias Pangeran Winangun. Tercatatnya sebagai menantu Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tetap ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau yang tadi ayahnya adalah Abdurrahman Al-Qadir itu sempat menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon yang ketiga, sedangkan ini mertuanya adalah Maulana Hasanuddin Banten, anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua di Cirebon juga. Jadi saling menikah antar kerabat. Nah, kalau yang diakui oleh Nakib Irak yang jalurnya ke Bani Musa Al-Kazim, Soleh Semendi dan kakek daripada Mbah Sakarudin. Jadi Muhammad Hasanuddin Banten adalah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua, bin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Syekh Mahmud Dinil Kubro, kalau di bahasa Jawanya, alias Syekh Mahmud Nasiruddin. Baru kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Imam Ali Arido bin Imam Musa Al-Kazim. Baru bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah, nih leluhur-leluhur atau guru-guru kita ini ya, inilah yang asli-aslinya keturunan Rasulullah. Tapi beliau-beliau ini tidak menyombongkan nasabnya. Nasab itu sesuai perintah Nabi, bukan buat disombongkan, dibanggakan, kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tapi nasab itu dipelajari sekedar untuk menyambungkan silaturahim. Dan ini dalam hari ini kami ungkapkan, nyuwun sewu, bukan buat sombong dan bangga-banggaan, tapi buat menyambungkan silaturahim antara keluarga Banten, keluarga Cirebon dengan keluarga Pasuruan, supaya diketahui oleh masyarakat untuk kita menyambung silaturahim dan ngalap barokah. Bahwasanya ini bukan buat dibanggakan sebagaimana perlakuan para Habib. Insya Allah Kiai Sodi tidak akan tuh nyuruh cium kaki, sujud kepada manusia. Itu insya Allah enggak gitu. Jadi kalau Kiai-Kiai NU, keluarga Wali Songo mengutamakan silaturahim, nasab digunakan sekedarnya saja, hanya untuk nyambung silaturahim, ngalap barokah, dan juga untuk mengikuti perjuangan leluhur kita. Leluhur kita itu dulu itu merangkul, berdakwah dengan rahmah, bukan dengan marah-marah. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus, baik secara biologis maupun secara ilmu nasab, karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi, nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Nah, kalau secara tes genetik Y-DNA, garis lakinya itu sebenarnya ke Kaukasus. Tapi kenapa saudara-saudara kita ada yang nyebutnya Yahudi? Nah, ini nyuwun sewu kulo izin klarifikasi. Kenapa kita lebih nyebutnya Yahudi dibandingkan Kaukasus?
Karena dalam ilmu syar'i Islam, kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'lawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Nah, tapi jangan salah, bukannya kami takfiri. Jadi menyebut Yahudi ini harus bisa dibedakan, bukan hal yang takfiri. Kalau takfiri itu adalah untuk agamanya, karena Yahudi ada Judaism, ada Jewis. Ini Jewis keturunan. Kalau menyebut keturunan Yahudi bukan berarti kita rasis. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, juga keturunan Yahudi. Kita menyebut beliau keturunan Yahudi bukan karena kita benci, tapi kita ingin meluruskan. Jadi demikian kurang lebihnya dari kami, bukan berarti kami benci. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran ataupun mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan orang-orang Pasuruan dulunya ini adalah keturunan pejuang daripada Untung Suropati. Untung Suropati saja dulunya itu sempat menjadi mukibin VOC Belanda. Tapi ketika beliau menolong istrinya Pangeran Purbaya Banten, beliau menikahi Gusi Kusuma, beliau melihat penjajah itu menzalimi wong Banten. Ketika itu beliau tergerak untuk menjadi pejuang, sehingga sejarah terulang kembali. Sekarang Pasuruan dengan Banten kembali bersilaturahim, kembali bersatu, kembali berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Merdeka! Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung ya, Mas. Konco dilarang setelah Kiai Imad, doanya nanti itu ada di Mahalul Qiyam Kiai. Gitu. Jadi kawan-kawan seperti biasanya, selesai acara, selesai dari para kiai, nanti doanya yaitu baca maulid. Yang kami sampaikan adalah para kawan-kawan semua yang mukibin atau yang tidak mukibin, jangan mau diadu domba antar anak bangsa. Mereka itu bergaya seperti itu perlunya untuk mengadu domba kita, dan mengadu domba kita agar kita gegeran. Lek kita gegeran, maka petugasnya yang menugaskan dia tinggal ngambil untungnya, gitu loh. Jadi kawan-kawan semua, kami minta bila ada mukibin macam-macam, tinggalan nyengkri. Tapi kalau mereka ngomong sapa jenenge, iko sapa jenenge, singgarai mukibin muring-muring, nah niki yang kita pegang, kita laporkan kepada kepolisian. Jadi biar kita itu punya harga diri, kita itu punya yaitu pejabat pemerintahan untuk melindungi kita semua. Jadi konco-konco sedaya lek ana sing macem-macem laporno nang kepolisian, lewat jalur hukum, walaupun itu yang namanya apa jenis PWI segala itu, sampean harus cerdas, pangkas, awas, tepat, kilat. Untuk apa? Untuk menjaga para ulama. Karena apa saya seperti ini? Karena saya diarani saya juga sakit hati. Kalau saya tidak sakit hati berarti saya tidak santri. Santri harus sakit hati kalau ulamanya itu dihina-dina,
seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Sampai-sampai tak gawe husnudzon. Mosok rek Gus Dur rek cek sabari rek lho itu lho. Mosok rek Gus Dur rek kapan jarene wali tapi gak malati. Lah itu kawan-kawan semua. Lah sekarang lah Ki Ma'ruf Amin diarani anjing mergo diarani babi. Ki Ma'ruf Amin diarani babi krana cedhek krana nyalon dadi wakil presiden biyen nika. Nah ini sing garai kula sebagai wong awam, sebagai santri kula mondok 12 tahun, ngoten lho nggih. 15 tahun. Kok terus ana guru diina-dina kaya ngoten niku nggih. Ngoten lho nggih. Molakno waktu zaman Gus Dur yang pertama kali unjuk rasa Pasuruan. Bubarkan FPI. Loh, itu yang pertama kali Pasuruan. Kula sing dikomandani sampai saya di blacklist oleh Beb Habib, ndak usah diparani. Enggak apa-apa. Akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra datang kepada saya. Lah gitu loh. Makanya saya setiap tanggal 10 malam 11 Ramadan ngekholi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Karena waktu itu saya ditutup. Kan dulu nemen Beb Habib itu nemen. Wah, anak putri Kanjeng Nabi nemen wis. Gitu loh. Nggih, terus akhirnya saya dirawuhi Sayyidatina Khadijah terus ngekholi jam 2 malam yang kami makan bubur karena biar cepet. Lek adang sego lama gitu loh. Jam 2 malam saya ngekhol gitu. Ini laporan kami kepada panjenengan semua, kami semua ini adalah santri. Lindungilah kami gitu loh ya. Lindungilah kami panjenengan sebagai guru, sebagai ulama. Kami ini yang orang awam ini tolong lindungi kami agar kami berkreasi ini bisa kuat dan kokoh. Makaten sak mangkin langsung Ki Imat napa niku burine jenengan langsung Ki Imat nggawe jam 1 lebih pisan nggih sak mangkin Ki Imat nggih langsung minta izin Yai berjeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun guru kula sedaya al-mukarram al-alim al-allamah sahibil fadilah ad-da'i ilallah Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Mujib Salam, Kiai Suadi, dan para kiai-kiai yang lain yang banyak sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini karena saya akan ada acara yang lain. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama umat Islam. Maka oleh karena itu di dalam majlis maulid yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat
Mari kita saling menyayangi sesama umat Islam. Rohama menurut Syekh Nawawi bisa dibaca dengan nasab. Asyidda juga dibacanya nasab. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ah asyidda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Yang biasanya kan dibacanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dia jadi khobar dari walladzina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khobar mubtada maktub. Ada juga yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu, wawnya bukan isti'nab tetapi maktub kepada Muhammad. Kemudian asyidanya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, qiraat yang ketiga ini asyida'anya bukan diropakan tetapi dinasobkan. Nusiba 'alal madhi wal hali, kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dinasobkan lafaz asyidda dan rohama 'alal madhi, karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat, asyidda'a 'alal kufar hala kaunihim asyidda'a 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur, Jos, ini tarekatnya Yai Marzuki. Jos, bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah. Mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima, alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka
hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa Kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana Kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan, dan di waktu Kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Ndibatan, kita punya data, tapi orang ndak percaya ndak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya ya ndak apa-apa. Gibatan. Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa, kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya ya ndak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita mempunyai silsilah. Kita meyakini, orang tidak percaya ya ndak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang. Betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan
segala keilmuannya yang luar biasa, mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna fi hadzal majlis syarif, fi hadzal majlis syarif, majlisil maulidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim, warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah, langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah, rizkikanlah Kiai Suadi, Gus Huda dan keluarga besar Kiai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد القرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحانه ولا إله إلا الله ولم تزل